Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 79. Untara mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi ia berkata, "Aku tahu, Kiai, tetapi biarlah kegembiraan kita menjadi lengkap. Hari itu tidak akan terlampau lama. 2-3 hari kita akan menyelenggarakannya di Jati Anom, seperti yang telah aku katakan. Aku sudah mengirimkan beberapa orang untuk menemui Ki Demang di Jati Anom. Sayang, bahwa hari-hari yang kita rencanakan itu tidak dapat dilakukan besok atau lusa. Ki Demang memerlukan persiapan untuk itu, apalagi setelah Jati Anom dikacaukan oleh kehadiran orang-orang dari padepokan ini." Kitanumetir mengerutkan keningnya. Katanya, "Apakah Angger Untara benar-benar ingin menahan kami?" "Tentu, Kiai. Terutama Agung Sedayu. Aku harus melepaskannya dengan beberapa pesan yang mudah-mudahan berguna baginya. Sebab aku telah memberikan perintah lain kepadanya. Akulah yang akan memberitahukan perubahan itu, meskipun sebelumnya Kiai dapat mengatakan kepadanya. Tetapi ia harus mendengar dari mulutku, bahwa perubahan itu hanyalah sekedar perubahan cara yang harus ditempuhnya. Bukan masalahnya ia harus tetap menyadari betapa pentingnya membina hari depannya." Sekali lagi Kitanumetir menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Untara masih harus tetap menjaga kewibawaan dirinya di hadapan adiknya itu. Dan Kitanumetir tidak akan dapat menyalahkannya. Maka jawabnya, "Kalau demikian, baiklah, Ngger. Aku akan memberikan beberapa penjelasan pendahuluan. Biarlah Angger Agung Sedayu datang sendiri kepada Angger Untara." "Baiklah, Kiai. Kalau begitu, aku segera minta diri, Ngger. Aku akan kembali ke pondok, supaya aku tidak terlambat memberikan penerangan kepada adik Angger itu." Untara mengerutkan keningnya. "Kenapakah Agung Sedayu itu, Kiai?" Syarafnya menjadi tegang, hampir tidak dapat dikuasainya. "Semalam ia tidak tidur sama sekali, dan hampir-hampir saja aku tidak dapat melihatnya lagi di padepokan ini." "Apa yang akan dilakukan?" Tiba-tiba wajah Untaralah yang menjadi tegang. "Kalau aku tidak segera datang dan mendengar apa yang mereka bicarakan serta mencegahnya, maka semalam Angger Agung Sedayu telah membawa Angger Swandaru dan Angger Sekar Mirah ke Sangkal Putung." "Kenapa begitu?" "Hal-hal serupa itulah yang harus Angger ketahui." Perasaannya tidak dapat menerima tekanan dari luar, tetapi ia tidak berani untuk berterus terang melawannya. Ia tidak berani menolak perintah Angger Untara, tetapi ia tidak dapat melakukan perintah itu. Maka diambilnya jalan ketiga yang mungkin akan dapat menjerumuskannya ke dalam bencana. Kalau mereka bertiga benar-benar meninggalkan padepokan ini, dan di ujung lereng tikungan di luar padepokan ini mereka bertemu dengan Ki Tambakwedi, Sidanti, dan Argajaya, seandainya mereka masih berkeliaran di sini, maka mereka pasti akan menjadi endek amun-amun. Untara menarik nafas dalam-dalam. Dadanya menjadi berdebar-debar. Soal semacam ini baginya adalah soal yang baru. Hal yang demikian tidak pernah terjadi di kalangan keprajuritan. Tetapi Agung Sedayu hampir melakukannya. "Jadikanlah hal ini suatu pengalaman," berkata Kitanumetir. Betapa beratnya, namun akhirnya Untara menganggukkan kepalanya. "Iya, Kiai. Untunglah bahwa hal itu belum terjadi." Dalam pada itu, dengan nada yang dalam Muranta berdesis. "Seandainya hal itu terjadi, dan seandainya mereka menemui bahaya di perjalanan, maka aku adalah salah satu penyebabnya. Dan aku pun pasti akan menyesal sepanjang hidupku. Tetapi semuanya itu belum terjadi, Ngger. Semuanya masih belum terlambat." Muranta tidak menyahut. Tetapi bintik-bintik keringat di keningnya masih menitik satu-satu. Sekali ia mengusap wajah yang basah dengan telapak tangannya. Namun wajah itu tidak juga menjadi kering. "Sekarang," berkata Kitanumetir, "kabut yang menyelimuti Angger sekalian telah tersingkap. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya menjadi cerah." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan semuanya dapat terjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi kita tidak boleh menentukan bahwa keinginan kita pasti akan terjadi, Ngger. Kita hanya dapat berusaha sejauh-jauh mungkin. Namun akhirnya semuanya terserah kepada Yang Maha Besar. Meskipun demikian, kita tidak dapat menunggu saja, dan keinginan kita itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Kita harus memohon.
Dan kesungguhan dari permohonan kita itu harus tercermin dari kesungguhan usaha kita. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh berusaha, maka permohonan kita itu pun tidak bersungguh-sungguh pula, sehingga wajarlah bahwa hal itu tidak terjadi. Aku mengerti, Kiai, desis Untara. Tetapi kita harus percaya bahwa usaha yang baik pasti akan dilindungi. Kepercayaan itulah yang terungkap sebagai kepercayaan kepada diri sendiri. Percaya kepada kesungguhan diri sendiri dan percaya bahwa kesungguhan itu adalah kesungguhan dari permohonan kita, yang pasti akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Untara mengangguk-angguk dan Wuranta pun mengangguk-anggungkan kepalanya pula. Ketika Kitanumetir berhenti berbicara, maka sekali lagi peringgitan itu menjadi sepi. Seolah-olah mereka sedang merenungkan kata-kata Kitanumetir itu. Mereka terkejut ketika mereka melihat pintu peringgitan itu bergerak. Sebuah kepala tersembul dari luar dan dengan hati-hati orang itu bertanya. Apakah aku boleh masuk-masuk? Untuk apa? Bertanya Untara. Makan telah tersedia. Oh. Untara menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali. Seolah-olah segenap ketegangan yang menyumbat dadanya selama ini telah dilepaskannya. Bawalah masuk, katanya kemudian. Kita bertiga di sini. Baik, sahut orang itu. Sejenak kemudian, orang itu pun hilang di balik pintu. Tetapi segera muncul kembali sambil menjinjing 3 bungkus nasi. Letakkanlah di situ, berkata Untara. Orang itu pun segera meletakkan ketiga bungkus nasi itu di atas geledek bambu. Kemudian ia pun segera meninggalkan ruangan itu. Marilah, Kiai. Makan telah tersedia. Makanan medan perang nasi tanpa lauk pauk. Kitanumetir tertawa. Katanya. Di medan perang kita masih dapat mengharap ransum makanan, Ger. Tetapi di perantauan, kita harus mencarinya sendiri. Bukankah begitu? Untara pun tersenyum pula. Iya, Kiai, jawabnya. Kemudian kepada Wuranta ia berkata. Marilah, Wuranta. Sejenak kemudian, maka ketiganya pun telah membuka bungkusan masing-masing. Nasi putih dengan sejumput serundeng yang terlalu kering. Sepotong kecil daging lembu dan sambal lombok merah. Alangkah nikmatnya, desis Kitanumetir. Semalam aku sama sekali tidak tidur. Karena itu, maka aku kini merasa sangat penat dan lapar. Nasi hangat ini benar-benar telah menghangatkan tubuhku. Untara tidak menyahut. Tetapi ia tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika mereka telah selesai makan dan minum, maka Kitanumetir pun segera minta diri. Katanya. Aku terlampau lama di sini. Aku telah minta diri untuk yang kesekian kalinya. Untunglah, bahwa aku tidak segera pergi. Jika demikian, maka aku tidak akan mendapat bagian nasi serundeng. Apalagi apabila nanti sampai di pondokan Angger Agung Sedayu, ransum telah habis, dihabiskan oleh Angger Swandaru. Maka aku pun akan menjadi kelaparan. Sekarang, setelah aku kenyang, aku akan benar-benar minta diri, Nger. Silahkan, Kiai, jawab Untara. Tetapi harapanku kali ini tergantung pada kebijaksanaan Kiai. Ya aku mengerti, desis orang tua itu. Aku harus segera sampai kepada Angger Agung Sedayu. Aku takut kalau jantungnya menjadi terlampau tegang dan justru akan berhenti berdetak, atau karena hatinya terlampau gelap, ia telah melakukan rencananya semalam, pergi dari padepokan ini. Silahkan, Kiai, sahut Untara sambil mengerutkan keningnya. Setelah minta diri pula kepada Wuranta, maka kali ini Kitanumetir itu pun berdiri dan melangkah perlahan-lahan meninggalkan peringgitan, diantar oleh Untara dan Wuranta sampai ke muka pintu. Ketika orang tua itu telah turun dari pendapa, maka terdengar Wuranta berdesis. Aku menjadi malu sekali, Untara. Tak seorang pun yang tahu. Kami yang mengetahui persoalanmu, aku dan Kitanumetir, dapat memahami perasaanmu. Dan kami mengagumi kebesaran jiwamu. Itu terlampau berlebih-lebihan. Jangan kau pikirkan lagi. Semuanya telah selesai. Kalau kau tetap pada pendirianmu untuk melarang Agung Sedayu mengantar Sekar Mirah ke Sangkal Putung, maka hatiku akan menjadi terlampau parah. Aku adalah sebab dari persoalan ini, meskipun kau menyebut alasan-alasan yang lain, tetapi sikapku yang gila selama ini adalah sebab yang terbesar dari keputusanmu. Lupakan. Semuanya sudah selesai.
Aku akan mencoba melupakannya, Untara. Sesaat Untara tidak menyahut. Dipandangnya langkah Kitanumetir yang ringan di halaman Banjar Padepokan. Sejenak orang tua itu berhenti di gardu peronda. Untara tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Kitanumetir dengan para penjaga di gardu itu, tetapi ia melihat Kitanumetir itu tertawa. Sebenarnya orang tua itu adalah seorang periang, berkata Untara di dalam hatinya. Tanpa sesadarnya, ingatannya merayap kembali kepada masa yang telah dilampauinya. Pada saat-saat ia terluka dan bersembunyi di rumah dukun dari Pakuan itu. Melihat sepintas, seseorang tidak akan menyangka bahwa dukun dari Dukuh Pakuan itu adalah seorang yang mampu mengimbangi kedahsyatan nama Ki Tambak Wedi, dan bahkan tidak akan berada di bawah tingkatan Ki Gede Pemanahan, seorang Panglima Wiratamtama. Aneh, pikir Untara. Orang ini seolah-olah sama sekali tidak mempunyai pamrih apapun dengan keadaan di sekitarnya. Ia berbuat seperti yang dikehendakinya. Kalau ia bersedia menghubungkan dirinya dengan kepentingan-kepentingan duniawi, maka ia tidak akan jauh dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat dibanggakan. Baik di dalam kedudukan maupun di dalam olah kanuragan. Dan keheranan itu semakin lama semakin dalam tergores di dinding hatinya. Untara itu mengenal nama-nama seperti Adi Wijaya, Ki Gede Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Juru Martani, Ki Mancanegara, Ki Wuragil, Arya Penangsang, Mantahun, Sumangkar, Ki Tambak Wedi dan yang lain-lain. Semuanya ada di dalam dunianya masing-masing. Semuanya memiliki pamrihnya sendiri-sendiri. Meskipun Ki Tambak Wedi tidak berada di dalam lingkungan istana manapun, Demak, Pajang, atau Jipang. Juga tidak Cirebon dan Banten, namun ia justru terlampau dikuasai oleh pamrihnya sendiri. Mas Karbet itu pun didorong oleh pamrih-pamrih duniawi tertentu, berkata Untara pula di dalam hatinya. Terutama setelah Demak menjadi kosong. Ditambah lagi dengan dua gadis yang dijanjikan oleh Kangjeng Ratu Kalinyamat. Tetapi orang ini benar-benar aneh. Ia tinggal di padukuhan yang kecil sebagai seorang dukun. Tidak lebih daripada itu. Untara menarik nafas dalam-dalam. Ia tersadar, ketika ia sudah tidak melihat lagi Kitanumetir di halaman itu. Ternyata orang tua itu telah meninggalkan gardu. Ketika Untara itu berpaling, ia masih melihat Wuranta berdiri di sampingnya. Oh! Untara berdesis. Marilah, duduklah. Wuranta tidak menjawab, tetapi diikutinya Untara melangkah kembali ke bentangan tikar pandan di peringgitan itu. Sementara itu, Kitanumetir berjalan tergesa-gesa ke Pondok Agung Sedayu. Ia mencemaskan anak muda itu. Seandainya Agung Sedayu benar-benar tidak dapat menguasai perasaannya, maka ia akan dapat berbuat hal-hal yang tidak terduga-duga. Mungkin ia akan benar-benar membawa Swandaru dan Sekar Mirah segera pergi ke Sangkal Putung. Tetapi orang tua itu menarik nafas dalam-dalam ketika ternyata Agung Sedayu, Swandaru, dan Sekar Mirah masih ditemuinya di pondoknya, meskipun agaknya Agung Sedayu sudah hampir tidak sabar lagi menantinya. Belum lagi Kitanumetir masuk ke dalam rumah, maka Agung Sedayu sudah menyongsongnya sambil bertanya. Bagaimana, Guru? Apakah aku harus menjalani keputusan Kakang Untara itu? Apakah aku tidak kau persilahkan masuk? Bertanya Kitanumetir. Oh! Agung Sedayu menarik nafas. Tetapi ia benar-benar sudah tidak dapat menunggu lagi keterangan dari gurunya itu tertunda-tunda. Dengan tergesa-gesa ia berkata. Marilah, Kiai. Silahkan duduk. Tetapi bagaimana dengan Kakang Untara? Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya wajah Agung Sedayu yang pucat, wajah-wajah Swandaru dan Sekar Mirah yang gelisah dan bingung. Tiba-tiba orang tua itu berkata sareh. Bukankah kalian telah dirisaukan oleh hati kalian sendiri? Hampir bersamaan ketiganya menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi Sekar marah menyahut pertanyaan itu. Iya, Kiai, kami memang sedang dirisaukan oleh hati kami sendiri. Nah, kalau demikian, tenangkanlah hati kalian. Tidak ada alasan apapun bagi kalian untuk menjadi risau. Sejenak Swandaru dan Agung Sedayu saling berpandangan. Mereka sama sekali tidak menemukan kesan yang mencemaskan di wajah orang tua itu. Bahkan sejenak kemudian orang tua itu bertanya. Apakah kalian telah mendapat ransum? Agung Sedayu menggigit bibirnya. Pertanyaan itu sama sekali tidak diharapkannya. Tetapi ia menyahut. Sudah, Kiai. Baru saja.
Kami masih belum sempat memakannya. Makanlah. Kami belum lapar, Kiai, jawab Agung Sedayu. Tetapi mungkin Angger Swandaru dan Sekar Mirah menjadi lapar. Keduanya bersama-sama menggelengkan kepala mereka. Belum, Kiai. Kalau begitu akulah yang lapar. Di Banjar aku sudah mendapat makan, tetapi hanya 1 bungkus. Berapa bungkus kalian mendapat ransum? Sekali lagi Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mulutnya terpaksa juga menjawab. 4, Kiai. Kami minta 1 untuk Kiai. Bagus. Marilah kita makan. Kita merayakan akhir dari keadaan yang selama ini telah membuat kalian menjadi bingung. Kita akan sampai pada suatu keadaan yang baru. Suatu kehidupan yang lain dari yang pernah kalian tempuh selama ini. Bab 3. Melintas hutan mentauk awan yang putih kemerah-merahan mengapung di langit. Matahari yang telah perlahan-lahan turun ke punggung Gunung Merapi. Sinarnya semakin lama menjadi semakin pudar. Burung-burung seriti terbang bergumpal-gumpal mengitari sebatang pohon beringin. Ratusan, bahkan ribuan, sehingga seolah-olah mendung yang gelap mengambang di langit. Lamat-lamat terdengar kentongan di gardu, di pintu gerbang Padepokan Tambak Wedi, memecah keheningan senja. Suaranya mengumandang memenuhi lereng Gunung Merapi. Bertalu-talu seperti dibunyikan berulang kali. Seorang prajurit muda yang berdiri di depan gardu di samping regol Padepokan itu berbisik kepada kawannya. Besok kita turun ke Jati Anom. Ya, sahut kawannya yang masih muda pula. Suasana yang tegang selama ini akan berakhir. Kita akan terlepas dari cara hidup yang keras dan kasar ini. Di Jati Anom akan diselenggarakan sekedar keramaian untuk menyatakan kegembiraan hati atas kemenangan kita. Dengan hancurnya Tambak Wedi, maka seolah-olah di bagian selatan ini telah tidak ada lagi gangguan apapun bagi Pajang. Tiba-tiba kawannya mengerutkan keningnya. Katanya, tetapi kita akan segera ditarik dan dikirim ke pesisir utara. Kita harus berkelahi lagi melawan orang-orang pesisir. Kawannya menggelengkan kepalanya. Tidak. Peperangan di pesisir pun sudah semakin tipis. Tidak banyak lagi perlawanan yang harus dihadapi oleh Pajang. Setidak-tidaknya kita akan mendapatkan beberapa hari libur, pulang ke rumah dan berada di lingkungan keluarga. Anak dan istri, meskipun kita kelak harus bertempur lagi. Pekerjaan kita memang berkelahi, sahut prajurit muda yang pertama. Kita adalah orang-orang yang dibentuk untuk berkelahi. Ya, kita memang telah menyatakan diri kita sebagai seorang prajurit. Pekerjaan prajurit adalah bertempur. Meskipun demikian kita adalah manusia, yang suatu ketika ingin hidup seperti kebiasaan hidup manusia. Berkeluarga, bercakap-cakap dengan istri dan bermain-main dengan anak-anak. Tiba-tiba keduanya terperanjat ketika di belakang mereka terdengar suara. Siapa yang berkata bahwa prajurit itu pekerjaannya berkelahi dan bertempur? Oh, Ki Lurah, desis kedua prajurit itu hampir bersamaan. Ternyata di belakang mereka berdiri seorang Lurah Wira Tamtama. Habis, apakah yang harus kita lakukan, Ki Lurah? Bertanya salah seorang dari kedua prajurit itu. Lurah Wira Tamtama itu tersenyum. Namun ia bertanya pula. Apabila peperangan ini telah selesai, sisa-sisa orang-orang yang berkeras kepala, bekas pengikut Arya Penangsang telah habis dan tidak ada lagi pertentangan di seluruh wilayah Pajang, lalu kita para prajurit harus mencari persoalan baru supaya kita tidak menjadi seorang penganggur. Ah, desah salah seorang prajurit muda itu. Coba katakan, bertanya Lurah Wira Tamtama itu. Apa yang harus kita kerjakan? Kedua prajurit itu saling berpandangan. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, bukankah jumlah prajurit akan berangsur-angsur dikurangi, dan kita akan kehilangan pekerjaan kita? Lurah Wira Tamtama itu tersenyum. Dan kau akan menjadi sakit hati karenanya? Kedua prajurit muda itu terdiam. Sekali lagi mereka saling berpandangan. Coba katakan, apakah niatmu ketika kau pertama kali memasuki lapangan ini? Keduanya tidak segera menjawab. Apakah kalian hanya sekedar ingin mendapat lapangan pekerjaan supaya kalian tidak menjadi penganggur? Hanya itu? Kini keduanya menggeleng. Tidak, Ki Lurah. Aku memasuki lapangan ini oleh suatu dorongan yang kuat. Katakanlah sifat dorongan itu. Supaya kau tidak mati kelaparan?
Atau supaya kau menjadi seorang yang ditakuti oleh tetangga-tetanggamu karena kau membawa senjata di lambung? Atau supaya kau mudah untuk mendapatkan yang kau ingini? Karena kau prajurit, maka kau melamar gadis tetanggamu. Apabila gadis itu menolak, segera kau mengancamnya, bahwa sekelompok kawan-kawanmu akan datang dan menangkap orang tua gadis itu. Begitu? Atau kepentingan lain, supaya kau dapat mengambil kambing, kerbau atau apa saja kepunyaan tetanggamu yang kau ingini karena kau prajurit? Tentu tidak, Ki Lurah. Tentu tidak. Aku bukan seorang yang gila seperti itu. Seandainya ada seorang prajurit yang hanya didorong oleh nafsunya yang demikian, maka ia telah menodai Wiratamtama. Bagus, potong Lurah Wiratamtama. Lalu dorongan apa yang telah memaksamu masuk ke dalam lingkungan keprajuritan? Kedua prajurit itu mengerutkan keningnya. Aku tidak tahu, Ki. Tetapi keinginanku menjadi seorang prajurit demikian besarnya. Aku ingin karena aku melihat prajurit-prajurit yang lebih dahulu daripadaku. Mereka telah banyak sekali berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Lurah Wiratamtama itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagus. Bagus. Kau hanya tidak pandai mengatakan. Dorongan yang demikian itu lahir karena sifat-sifat ksatria yang ada di dalam dirimu. Kau ingin mengabdikan diri untuk kepentingan lingkunganmu, untuk kepentingan negara dan tanah tumpah darah. Ingat, menjadi seorang prajurit adalah menyerahkan diri dalam pengabdian. Ini adalah landasan pertama yang harus ada di dalam dada setiap prajurit. Kedua prajurit yang mendengarkan kata-kata Lurah Wiratamtama itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang mereka pun merasakan arti dari kata-kata itu, tetapi mereka tidak pandai untuk mengatakannya. Nah, Lurah Wiratamtama itu meneruskan. Bukankah dengan demikian tugas seorang prajurit tidak hanya berkelahi, bertempur dan berperang? Tidak setiap kali mencari persoalan supaya ada kerja yang dilakukannya? Kedua prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Banyak sekali yang harus dilakukan, sambung lurah itu pula. Apabila terjadi kerusuhan, kejahatan dan sebagainya, maka prajurit pun harus berbuat untuk melindungi rakyat yang lemah. Tetapi itu pun masih dapat disebut berkelahi atau bertempur. Yang lain misalnya, apabila ada bencana. Bencana alam atau bencana apapun, maka pengabdian prajurit harus ditunjukkannya juga. Masa-masa yang sulit. Kekeringan air atau malahan banjir. Ya, kedua prajurit itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu adalah kewajiban-kewajiban lahiriah yang tampak oleh mata kita, berkata Lurah Wiratamtama itu pula. Yang lebih penting dari itu adalah menanamkan keyakinan bahwa prajurit adalah pengabdian. Maka semua tindak tanduk bahkan angan-angannya pun akan selalu berlandaskan pada keyakinan itu. Pengabdian. Bukan sebaliknya dari itu. Ya, Ki Lurah, berkata salah seorang prajurit itu. Sekarang aku tahu bagaimana mengatakannya. Tetapi demikian itulah yang membersit di dalam dadaku sebelum aku memasuki prajurit. Sebelum memasuki dunia keprajuritan? Lalu, sesudah itu, maka keyakinanmu justru berubah. Tidak. Bukan maksudku. Aku pun masih tetap memegang keyakinan itu. Bagus, Lurah Wiratamtama itu berdesis. Aku percaya kepada kalian. Nah, sebenarnya, bahwa besok kalian akan turun ke Jati Anom. Tetapi tidak seluruhnya. Sebagian dari kalian masih harus tetap berjaga-jaga di padepokan ini. Meskipun kemenangan kalian dapat disebut mutlak, tetapi otak dari padepokan ini ternyata dapat melepaskan diri. Kedua prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Siapakah yang akan tinggal di sini? Sepertiga dari seluruh pasukan akan tinggal di sini. Kedua prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalian akan menerima perintah nanti malam. Siapakah yang besok akan turun ke Jati Anom dan siapa yang tinggal? Tidak banyak bedanya. Yang tinggal di sini pun pasti akan mendapat bagian dari keramaian yang akan diselenggarakan di Jati Anom. Kalau tidak salah, maka ada 5 ekor lembu yang tersedia buat kalian di sini. Kedua prajurit itu tidak menjawab. Tetapi kepala mereka terangguk-angguk kecil. Dan lurah prajurit itu berkata pula. Sepertiga dari kalian akan tinggal di sini, sepertiga di Jati Anom dan sepertiga dari kalian diperkenankan untuk pulang ke rumah masing-masing untuk waktu-waktu tertentu. Demikian bergiliran, sehingga kalian pasti akan segera mendapat giliran pula. Perintah yang serupa akan diberikan juga kepada pasukan di Sangkal Putung.
Sepertiga dari mereka akan bergiliran, kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Kedua prajurit itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, lakukanlah tugasmu baik-baik," berkata Lurah Wira Tamtama itu kemudian. "Meskipun seolah-olah kalian sudah tidak berhadapan dengan bahaya, tetapi jangan lengah. Kalau datang waktunya kalian bertugas di regol padepokan ini, maka tugas itu harus kalian lakukan dengan baik. Suatu saat, kalian masih akan mendapat tugas yang cukup berat. Membawa para tawanan ke Pajang." "Ya, Ki Lurah," jawab kedua prajurit itu hampir bersamaan. Lurah Wira Tamtama itu pun segera meninggalkan gardu itu. Perlahan-lahan ia berjalan menyusur jalan padepokan untuk melihat gardu-gardu yang lain. Perlahan-lahan pula, maka malam pun turun menyelubungi lereng Gunung Merapi. Cahaya kemerah-merahan di puncak gunung itu pun semakin lama menjadi semakin pudar. Asapnya yang putih kemerahan mengepul seolah-olah ingin menggapai bintang yang mulai bermunculan satu demi satu. Beberapa buah obor mulai dipasang di gardu-gardu, di perapatan dan di jalan-jalan padepokan yang masih dianggap belum aman sama sekali. Dan malam pun menjadi semakin malam. Sehelai-sehelai kabut yang tipis mengalir menyentuh padepokan yang seakan-akan sedang lelap dalam tidur yang nyenyak. Padepokan itu terbangun ketika ayam jantan mulai berkokok bersahut-sahutan. Dari ujung ke ujung terdengar betapa riuhnya, menyongsong warna fajar yang membayang di ujung timur. Ketika fajar kemudian menjadi semakin terang, dan semua prajurit telah menunaikan kewajiban masing-masing, maka mereka pun segera bersiap-siap untuk turun ke Jati Anom. Sepertiga dari mereka masih harus tinggal di padepokan itu, menjaga orang-orang Jipang dan Tambak Wedi yang terpaksa diperlakukan sebagai tawanan. Beberapa orang perwira akan tinggal pula di padepokan itu, untuk menjaga setiap kemungkinan, seandainya Ki Tambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya datang kembali. "Perintah segera akan disebarkan," berkata Untara kepada para perwira itu. Beberapa orang prajurit akan segera pergi ke Sangkal Putung, sebagian akan pergi ke Prambanan dan Pangrantunan. Para prajurit di Prambanan harus mengawasi setiap gerakan yang mencurigakan. Apalagi apabila mereka melihat gerakan yang datang dari seberang hutan Mentaok. Dari Mentaok misalnya, apabila dendam Sidanti benar-benar tidak terkendali. Para perwira itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka menyadari bahaya yang dapat timbul apabila Sidanti benar-benar datang membawa pasukan dari seberang hutan Mentaok. Tetapi kekuatan itu pasti sudah tidak akan sedahsyat apabila mereka bergabung dengan kekuatan sisa-sisa orang Jipang dan orang-orang Tambak Wedi. "Untunglah, bahwa kekuatan-kekuatan yang dapat membantunya di sini sudah tidak ada lagi," desis salah seorang perwira. "Ya," sahut Untara. "Aku mempunyai perhitungan, bahwa Sidanti tidak akan berani datang membawa pasukannya apabila perhitungannya masih jernih. Tetapi apabila Sidanti dan Ki Tambak Wedi itu sudah menjadi mata gelap, serta mereka berhasil menghasut Argapati, maka kemungkinan itu akan dapat terjadi." Ya, para perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi apakah dengan demikian tidak berarti suatu pemberontakan yang terang-terangan melawan Pajang, yang akibatnya akan dapat membuat tanah perdikan menoreh itu menjadi parah? "Pemberontakan itu memang sudah dimulai dari Tambak Wedi ini," sahut Untara. "Tetapi meskipun demikian, aku tidak yakin bahwa Argapati memiliki sifat-sifat seperti Tambak Wedi. Aku kira Argapati telah salah memilih guru buat putranya, yang sebenarnya memiliki bekal yang kuat di dalam dirinya." "Mungkin," sahut salah seorang perwira. "Tetapi menilik sikap Argajaya, maka Argapati pasti setidak-tidaknya memiliki sifat serupa." "Mudah-mudahan tidak. Argapati bukan keturunan seorang pemberontak. Ia seorang yang baik, yang berjasa bagi Demak." Para perwira itu terdiam. Dan Untara meneruskan. "Tetapi semua kemungkinan dapat terjadi. Kewajiban kita adalah siaga menghadapi setiap kemungkinan, tanpa melepaskan kewaspadaan sama sekali." Sekali lagi para perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak kemudian, maka sampailah saatnya pasukan Pajang yang berada di padepokan itu sebagian turun ke Jati Anom. Untara sendiri memimpin langsung pasukannya. Di antara pasukan yang turun ke Jati Anom itu, terdapat beberapa orang yang bukan prajurit-prajurit Wira Tamtama. Di bagian depan, di sisi Untara sendiri berjalan Wuranta. Langkahnya yang lemah, serta kepalanya yang menunduk, membayangkan perasaannya yang belum tenang benar. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya dan melihat batu-batu yang berserakan di sebelah menyebelah jalan yang dilaluinya,
namun kepala itu kemudian tunduk lagi. Kita pulang ke kampung halaman, desis Untara yang berjalan di sampingnya. Wuranta berpaling, jawabnya. Sesudah mengalami masa yang menggoncangkan hati. Untara tersenyum. Katanya. Pengalaman yang tidak akan dapat dilupakan. Tetapi pengalaman adalah pelajaran yang baik buat seseorang. Ia akan dapat menggurui kita di saat-saat mendatang, supaya kita menjadi lebih berhati-hati dan lebih cermat memperhitungkan keadaan dengan nalar. Wuranta tidak menjawab. Dianggukannya kepalanya perlahan. Tetapi kemudian ia bertanya. Kau tidak berkuda? Untara menggeleng. Tidak. Apakah sebagian dari kuda-kuda yang dibawa oleh para prajurit itu akan ditinggalkan di padepokan Tambak Wedi? Ya, hanya sebagian saja yang aku bawa kembali ke Jati Anom. Di sini kuda-kuda itu diperlukan. Apabila terjadi sesuatu, maka beberapa orang harus dengan cepat menyampaikan kabar itu ke Jati Anom. Wuranta mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia sudah tidak bertanya lagi. Ketika ia memandang ke kejauhan, maka dilihatnya sebuah dataran yang lepas menghijau jauh di bawah kakinya. Hutan yang tidak terlampau lebat, kemudian tanah yang coklat kehijauan. Jati Anom. Pasukan itu pun menjalar menurut jalan kecil yang berkelok-kelok di sepanjang lereng Gunung Merapi, seperti seekor ular raksasa yang turun dari puncak gunung yang sedang terbakar. Dan ujung Gunung Merapi itu pun sebenarnya sedang memerah seperti bara. Sinar matahari pagi telah mewarnai puncak Merapi itu dengan warna darah. Di belakang pasukan yang meluncur lambat, berjalan Agung Sedayu, Swandaru, dan Sekar Mirah. Beberapa langkah di belakang mereka adalah Kitanumetir. Mereka seolah-olah terpisah dari pasukan Wira Tamtama yang berjalan dalam barisan di hadapan mereka. Meskipun di lambung kedua anak-anak muda itu tergantung juga pedang, tetapi keduanya langsung dapat dibedakan dari para prajurit Wira Tamtama itu. Aku sebenarnya segera ingin pulang ke Sangkal Putung, Kakang, berkata Sekar Mirah kepada Swandaru. Aku juga, Mirah. Sebenarnya aku gembira mendengar Kakang Agung Sedayu mengajak kita segera meninggalkan padepokan ini apapun alasannya. Tetapi ternyata kita masih harus merayap di belakang barisan ini. Dan kita masih harus menunggu keramaian di Jati Anom berakhir. Apakah sebenarnya yang akan diadakan di dalam keramaian itu? Makan bersama atau wayang beber atau tayub? Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Aku pun tidak tahu. Tetapi maksudnya adalah, sekedar melepaskan ketegangan yang selama ini telah mencengkam hati kita masing-masing. Tetapi aku belum terlepas dari ketegangan itu sebelum aku bertemu dengan ibu dan ayahku, bantah Sekar Mirah. Iya, aku tahu, Mirah. Tetapi ini adalah sekedar sopan santun untuk menunjukkan terima kasih kita. Maksud Kakang Untara adalah baik. Supaya kita ikut bergembira di dalam keramaian itu. Kegembiraan yang pasti akan berkesan di hati kita, terutama kau, Mirah, setelah kau terlepas dari tangan iblis-iblis itu. Sekar Mirah tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah kakaknya yang gemuk. Tetapi Swandaru itu sedang memandangi gerumbul-gerumbul liar di sebelah jalan yang sedang mereka lalui. Bahkan seolah-olah tidak mendengar kata-kata Agung Sedayu. Tetapi baik Sekar Mirah maupun Swandaru bertanya di dalam hatinya. Kenapa Kakang Agung Sedayu kemarin dulu malah menjadi seperti orang bingung dan hampir-hampir membawa kami ke Sangkal Putung? Tetapi keduanya tidak mengucapkan pertanyaan itu. Keduanya menyimpannya di dalam hatinya. Pasukan Pajang itu berjalan semakin lama semakin menurun. Jalan menjadi semakin berkelok-kelok, menyusup di antara batu-batu besar yang menjorok, seolah-olah menghadang di jalan yang akan mereka lalui. Perjalanan itu berlangsung dengan lancar. Tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka pada saatnya sampai ke Jati Anom dengan selamat. Ki Demang Jati Anom menjadi sibuk menerima pasukan Pajang itu. Beberapa anak-anak muda menyambut pasukan itu dengan wajah berseri-seri. Apalagi ketika mereka melihat Untara dan Wuranta. Maka tanpa menghiraukan tata barisan lagi langsung mereka mendapatkan mereka. Kalian adalah anak-anak muda Jati Anom yang luar biasa, berkata mereka sambil mengguncang-guncang lengan Untara dan Wuranta. Untara sama sekali tidak ingin mengecewakan mereka, sehingga diserahkannya barisan Wira Tamtama Pajang itu kepada perwira bawahannya untuk mengaturnya. Sementara itu, ia melayani kawan-kawannya semasa kanak-kanak yang mengerumuninya bersama Wuranta. Kepada Wuranta, anak-anak muda itu berkata,
Maafkan kami Wuranta. Kami tidak tahu apa yang sedang kau lakukan saat itu. Aku sangka kau terbujuk oleh orang-orang Tambak Wedi. Ternyata kau adalah seorang pahlawan bagi Jati Anom. Ah! Wuranta berdesah, tetapi ia tidak menjawab. Salah seorang dari anak muda Jati Anom itu berkata, Kademangan ini telah dipersiapkan untuk menyambut kalian berdua. Untara dan Wuranta. Kalian berdua adalah anak-anak dari Kademangan ini, dan kalian berdualah yang telah berhasil memusnahkan musuh kita itu. Terima kasih. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Sebagai seorang senapati, maka yang dilakukan itu adalah sebagian dari kewajibannya. Tetapi sekali lagi Untara tidak mau mengecewakan kawan-kawannya semasa kecil. Marilah, ajak anak-anak muda itu. Kami sudah menyediakan jamuan khusus buat kalian berdua di Kademangan. Terima kasih, sahut Untara. Aku akan berada di antara anak buahku. Mereka pun telah mendapat sambutan secukupnya. Tetapi kami, kawan-kawan bermain semasa kanak-anak ingin menyambutmu secara khusus, sebelum sambutan resmi besok malam diadakan di Pendapa Kademangan. Terima kasih, jawab Untara dan Wuranta hampir bersamaan. Jangan kecewakan kami. Untara akhirnya tidak dapat menolak lagi. Dilingkari oleh anak-anak muda Jati Anom, mereka berdua dibawa langsung ke gandok sebelah timur Kademangan. Ketika mereka masuk ke dalamnya, maka mereka pun segera tertegun. Ternyata di gandok itu telah tersedia makanan yang berlimpah-limpah. Nasi putih, beberapa buah ingkung ayam, dan lauk pauk beraneka rupa. Kamilah yang memasaknya, berkata salah seorang anak muda Jati Anom. Kau, bertanya Untara. Maksudku, anak-anak muda dan gadis-gadis. Kami masak khusus untuk kalian berdua, sedang perempuan-perempuan yang lain masak untuk para prajurit. Dada Untara menjadi berdebar-debar. Sambutan itu tidak disangka-sangkanya. Apalagi Wuranta. Terasa kerongkongannya justru menjadi kering. Mungkin masakan ini tidak seenak masakan yang disuguhkan bagi para prajurit. Tetapi aku kira inilah yang paling kami banggakan. Ini adalah ungkapan dari kegembiraan dan terima kasih kami, karena kalian berdua telah membebaskan kami dari ketakutan. Bukan kami berdua. Bukan aku dan Wuranta, sahut Untara. Tetapi seluruh pasukan yang ada di sini, bahkan seluruh rakyat di Jati Anom. Apa yang telah kami lakukan selain mengungsi, bertanya salah seorang anak muda itu. Kalian telah mengungsi. Kalian tidak bersedia membantu orang-orang Sidanti dan orang-orang Sanakeling, itu adalah bantuan yang besar sekali bagi kami. Ah, desis salah seorang dari mereka. Pujian itu berlebih-lebihan. Tetapi baiklah, kami senang mendengarnya, sekarang, marilah. Makanlah. Kalian pasti sedang lapar dan haus. Untara menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Wuranta. Katanya. Kita tidak dapat menolak, Wuranta. Sentuhan-sentuhan di dada Wuranta masih terasa mendebarkan jantungnya. Perlahan-lahan ia menganggukkan kepalanya. Kita tidak dapat menolak. Mereka pun kemudian duduk di antara anak-anak muda itu. Terdengar di sana-sini suara mereka tertawa. Sementara itu para prajurit pun telah ditempatkan di tempat yang telah disediakan. Pendapa, gandok yang sebelah, dan beberapa rumah di sekitar Kademangan itu. Tetapi karena kesibukan masing-masing, maka baik Untara maupun perwira yang diserahinya, tidak ingat lagi bahwa di antara mereka terdapat Kitanumetir, Agung Sedayu, Swandaru, dan Sekar Mirah. Sehingga dengan demikian, ketika para prajurit Pajang telah mendapat tempatnya masing-masing, maka Kitanumetir, kedua muridnya, dan Sekar Mirah itu masih berada di halaman Kademangan. Sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Prajurit-prajurit Pajang yang berada di halaman itu semakin lama menjadi semakin tipis, karena masing-masing segera pergi ke pondok yang telah disediakan untuk beristirahat. Kemanakah kita pergi? Bertanya Sekar Mirah kepada kakaknya. Swandaru tidak menjawab, tetapi ia berpaling memandangi Agung Sedayu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, namun ia pun tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Karena Swandaru dan Agung Sedayu tidak menjawab, maka Sekar Mirah berkata pula. Apakah kita memang tidak masuk hitungan, Kakang? Ah, Kitanumetirlah yang menyahut. Jangan berpikir begitu, Ngger.
Suasana di Kademangan ini masih berada dalam keadaan perang. Sehingga semua perhatian tercurah kepada para prajurit dan kelengkapannya. Tetapi aku yakin bahwa mereka sama sekali tidak bermaksud apa-apa terhadap kita. Ini adalah suatu kehilafan yang tidak disengaja saja. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia berdesis. Dan kita harus berdiri saja di sini menunggu seseorang mempersilahkan kita. Kitanu Metir tidak segera menjawab. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Ia melihat beberapa orang perwira sibuk mengurus para prajurit itu serta beberapa pimpinan Kademangan mengatur tempat dan perlengkapannya. Marilah kita duduk di gardu itu sebentar. Di sini semakin lama menjadi semakin panas. Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. Aku akan tetap berdiri di sini sampai seseorang mempersilahkan aku. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jangan Mirah. Kau akan kepanasan. Sebaiknya kita duduk sebentar di gardu itu. Aku dapat mengurus apa yang harus kita lakukan. Aku akan mencari Kakang Untara. Tidak perlu, Kakang. Kita tamu di sini. Kita tidak perlu mencari orang untuk mempersilahkan kita. Kalau kita tetap di sini dan tetap tidak seorang pun yang mempersilahkan kita, maka lebih baik kita kembali hari ini ke Sangkal Putung. Ayahku pun seorang demang seperti pemimpin tertinggi Kademangan ini. Kitanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya perlahan-lahan dan hati-hati. Angger Sekar Mirah. Jangan merajuk. Suasana peperangan adalah seperti ini. Kedatangan Angger Agung Sedayu di Sangkal Putung juga disambut dengan perang tanding. Hal-hal serupa ini memang sering terjadi. Dan kitalah yang harus menyesuaikan diri. Tetapi sama sekali bukan permintaan kita untuk datang minta perlindungan ke Jati Anom. Kehadiran kita di sini sama sekali bukan atas kehendak kita sendiri. Ya, Angger benar. Tetapi sebaiknya kita juga dapat mengerti. Kitanu Metir itu berhenti sejenak. Dan bukankah Angger Agung Sedayu di sini sama sekali bukan tamu? Ia adalah salah seorang dari tuan rumah. Angger Agung Sedayu dapat mempersilahkan kita, setidak-tidaknya singgah sebentar di rumahnya. Oh. Agung Sedayu seolah-olah tersadar dari angan-angannya. Baiklah. Marilah, aku persilahkan Kiai dan Adi Swandaru serta Sekar Mirah untuk singgah di rumah. Swandaru berdiri saja seperti patung. Hatinya memang dibingungkan oleh keadaan di sekitarnya. Ia dapat mengerti keterangan Kitanu Metir, tetapi ia merasa seperti yang dirasakan oleh adiknya. Sesaat mereka menjadi termangu-mangu. Sekar Mirah sama sekali tidak beringsut dari tempatnya, di samping pagar halaman Kademangan, di bawah sebatang pohon nyiur. Marilah. Agung Sedayu mempersilahkan sekali lagi. Rumahku tidak begitu jauh. Tak ada jawaban. Sekar Mirah sama sekali tidak berkisar. Bahkan berpaling pun tidak. Sedang Swandaru masih juga berdiri termangu-mangu. Agung Sedayu kemudian menjadi gelisah. Setiap kali dipandanginya wajah gurunya yang berkerut-merut. Tetapi agaknya Kitanu Metir pun belum menemukan sikap yang sebaik-baiknya menghadapi keadaan. Dalam ketegangan itu tiba-tiba terdengar seseorang menyapa. Heh, Agung Sedayu. Kenapa kau berdiri saja di situ? Agung Sedayu berpaling. Dilihatnya seorang anak muda berjalan menemuinya. Untara berada di Gandok Wetan, berkata anak muda itu. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Aku datang bersama tamu-tamu ini. Anak muda itu memandangi mereka satu demi satu. Swandaru dan Kitanu Metir serasa pernah dilihatnya. Tetapi gadis ini sama sekali belum. Kenapa tidak kau persilahkan mereka masuk, berkata anak muda itu. Kalianlah yang harus mempersilahkannya. Pemuda itu menjadi ragu-ragu sejenak. Lalu katanya. Marilah ke Gandok Wetan. Di sana akan kalian temui Untara dan anak-anak muda yang lain. Apakah mereka sedang berunding, atau membicarakan hal yang penting? Tidak, kami, anak-anak muda Jati Anom sedang menjamunya sebagai pernyataan terima kasih kami. Marilah. Agung Sedayu menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya wajah Sekar Mirah yang menjadi kemerah-merahan karena panas matahari yang serasa membakar halaman itu. Tetapi Agung Sedayu tidak segera mengajaknya memenuhi permintaan anak muda Jati Anom yang mempersilahkan mereka. Ia masih ragu-ragu melihat wajah Sekar Mirah yang seakan-akan acuh tidak acuh.
Kitanu Metir melihat keraguan-raguan itu. Orang tua itu mengangguk-angguk kecil. Di sini ia melihat berbagai perangai anak-anak muda yang berbeda-beda. Yang di antaranya tanpa sengaja telah menyinggung perasaan masing-masing. Orang tua itu melihat watak Untara sebagai seorang senapati muda. Seakan-akan anak itu memang dilahirkan untuk menjadi seorang senapati yang keras dan mengikat diri dalam kewajibannya. Setiap soal dikaitkannya dengan pendiriannya sebagai seorang senapati. Adiknya, meskipun perkembangan sifatnya telah membentuk menjadi seorang Agung Sedayu yang sekarang, tetapi ia masih selalu dibayangi oleh keraguan-raguan. Anak itu belum dapat meyakini dirinya dalam suatu pendirian. Ia masih selalu memerlukan orang lain untuk memperkuat pendapatnya. Ia masih memerlukan orang lain untuk memperbincangkan setiap pikirannya. Pengaruh kakaknya sebagai seorang anak laki-laki yang jantan. Sedang muridnya yang lain, Swandaru adalah seorang yang hampir tidak mengacuhkan apapun kecuali kesenangannya sendiri. Meskipun demikian, anak muda itu kadang-kadang berhasil juga melihat suasana dalam menentukan langkahnya. Namun setiap kali sifat-sifatnya itu lepas juga dalam peledakan-peledakan yang sering terlampau aneh, terlampau berpusar pada kepentingan dan selera sendiri. Sedang Sekar Mirah adalah seorang gadis yang tinggi hati. Kehidupannya sebagai seorang putri Demang yang kaya di daerah yang kaya telah membuatnya terlampau manja. Meskipun gadis itu bukan gadis yang hanya duduk menghias diri, bahkan gadis itu tidak segan-segan pula melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat di rumahnya, tetapi semuanya itu didorong oleh kehendak untuk memimpin gadis-gadis dan perempuan-perempuan di dalam kademangan itu. Ia ingin memberikan contoh yang baik bagi mereka, apakah yang harus mereka lakukan. Namun setiap sentuhan perasaan telah membuatnya merajuk dan murung. Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Setiap kali ia harus menilai keseimbangan sifat-sifat itu. Setiap kali ia harus melihat dan melengkapi pengamatannya atas anak-anak muda itu. Lebih-lebih Agung Sedayu dan Swandaru. Keduanya adalah murid-muridnya. Atas keduanya ia harus melihat dengan jelas. Sifat, watak, kebiasaan dan kesenangan masing-masing. Sekian lama aku berada di antara mereka, berkata orang tua itu di dalam hatinya. Tetapi aku belum menemukan pribadi-pribadi mereka selengkapnya. Dalam pada itu, sekali lagi mereka mendengar anak muda Jati Anom mempersilahkan. Agung Sedayu, kenapa kau justru termenung? Marilah. Ajak tamu-tamumu masuk ke Gandok Wetan. Untara dan Wuranta berada di sana pula. Sekali lagi Agung Sedayu berpaling memandangi wajah Sekar Mirah. Ia ragu-ragu untuk mengucapkan kata-kata, karena Sekar Mirah masih juga bersikap acuh tak acuh. Ketika Agung Sedayu memandangi wajah Swandaru, dilihatnya keraguan-raguan memancar pula pada sorot matanya. Tetapi anak yang gemuk itu tidak terlampau membingungkannya seperti Sekar Mirah. Untara dan Wuranta menunggumu, berkata anak muda Jati Anom itu pula. Nama Wuranta telah menggetarkan dada Agung Sedayu. Tetapi ia lebih terpengaruh oleh keadaan Sekar Mirah kini. Kitanu Metir melihat kegelisahan di dalam dada Agung Sedayu kemudian mencoba untuk menolongnya. Katanya, marilah Ngger. Kita sudah dipersilahkan. Adalah lebih baik bagi kita untuk menerimanya. Kita adalah tamu-tamu yang baik. Anak muda itu tidak mempersilahkan kita Kiai, bisik Sekar Mirah, yang berdiri tepat di samping Kitanu Metir. Kenapa? Ia hanya mengatakan bahwa Untara mencari adiknya. Itu saja. Adalah kebetulan sekali kalau kita berdiri di sini bersama-sama dengan Kakang Agung Sedayu. Adalah sekedar sopan santun saja ia mempersilahkan kita pula. Tidak, Ngger. Tentu tidak. Angger Untara tahu pasti bahwa kita berada di antara mereka. Kita bersama-sama dengan Angger Agung Sedayu. Mungkin anak muda itu belum mengenal kita. Yang dikenalnya baru nama Agung Sedayu. Anak muda Jati Anom itu berdiri saja dengan mulut ternganga. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dipercakapkan oleh gadis dan orang tua tamu-tamu Agung Sedayu itu. Satu-dua ia mendengar desis gadis itu, tetapi ia tidak jelas mendengar seluruh kalimatnya. Tanpa prasangka apapun anak muda itu bertanya. Bagaimana, Kiai? Oh. Kitanu Metir mengangkat wajahnya yang berkerut-merut. Tidak apa-apa, anak mas. Kita akan berterima kasih. Kita akan segera pergi ke Gandok Wetan. Terima kasih.
Mereka akan bergembira melihat kalian. Marilah, marilah kita ke Gandok Wetan, berkata Kitanu Metir itu kemudian sambil melangkahkan kakinya. Silahkan, silahkan, berkata anak muda Jati Anom itu. Tetapi agaknya ia akan pergi ke arah yang lain. Cepat Kitanu Metir melangkah ke sampingnya sambil menggandengnya. Katanya, bukankah Angger akan menunjukkan kepada kami, di manakah letak Gandok Wetan itu? Anak muda Jati Anom itu tidak dapat berbuat lain daripada mengayunkan kakinya ke Gandok Wetan. Sementara itu Agung Sedayu yang ragu-ragu, memandangi Sekar Mirah dan Swandaru berganti-ganti. Perlahan-lahan ia berkata, marilah Adi Swandaru, marilah Mirah. Ternyata Swandaru dapat merasakan kegelisahan dan kebingungan Agung Sedayu. Meskipun sebersit perasaan sesal meloncat pula di dalam hatinya atas perlakuan terhadap mereka, namun ia berkata pula kepada adiknya. Marilah Mirah. Kita harus menjadi tamu yang baik di Kademangan ini. Supaya hubungan antara Kademangan ini dan Kademangan kita kelak akan bertambah baik. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Dan Swandaru mendesaknya lagi. Penilaian orang-orang Jati Anom atas kita adalah penilaian mereka terhadap Sangkal Putung. Karena itu kita harus mempunyai harga diri. Tetapi kita harus mencerminkan keramahan Kademangan kita. Sekar Mirah tidak dapat menolak lagi. Dengan langkah yang berat ia berjalan di belakang Agung Sedayu, bersama-sama dengan kakaknya. Beberapa langkah di hadapan mereka adalah Kitanu Metir yang berjalan bersama anak muda Jati Anom yang mempersilahkan mereka kemudian masuk ke Gandok. Anak-anak muda, Untara dan Wuranta yang berada di Gandok itu, ternyata sedang menikmati makanan yang dihidangkan kepada mereka. Sekali-sekali terdengar gelak tertawa mereka. Agaknya mereka sedang benar-benar bergembira. Mereka berkelakar dan bertanya tentang banyak masalah kepada Untara dan Wuranta. Dalam keadaan yang demikian, Wuranta dapat sejenak melupakan perasaannya sendiri. Ia kini tengah berada di antara kawan-kawannya bermain dan bekerja. Itulah sebabnya, maka ia dapat bercerita dengan lancar. Bahkan kadang-kadang menggelikan, sehingga kawan-kawannya menjadi tertawa tergelak-gelak. Tetapi suara tertawa itu terputus ketika mereka mendengar langkah ke pintu. Sejenak kemudian mereka melihat seorang anak muda masuk sambil mempersilahkan tamu-tamu mereka. Siapa? Bertanya salah seorang yang sudah duduk di dalam. Agung Sedayu, jawab anak muda yang baru masuk itu. Heh, yang bertanya itu terkejut, Agung Sedayu. Marilah. Marilah. Kita hampir lupa kepadamu. Sedayu, di sini kami sedang mendengarkan cerita Wuranta tentang padepokan Tambak Wedi. Agung Sedayu yang kemudian menjulurkan kepalanya mengerutkan keningnya. Diedarkannya pandangan matanya berkeliling, dilihatnya kawan-kawannya tengah berkumpul di Gandok itu bersama kakaknya dan Wuranta. Namun, tiba-tiba dadanya berdesir. Kini ia melihat Wuranta dengan sudut pandangan yang berbeda. Persoalan antara mereka berdua telah menjauhkan mereka. Seolah-olah masing-masing menjadi segan dan malas untuk saling bertemu. Meskipun ia telah mendengar dari Kiai Gringsing, betapa Wuranta telah menyadari dirinya, tetapi masih juga terasa sesuatu yang berdesir di dalam dadanya. Agung Sedayu itu terperanjat ketika tiba-tiba seseorang menariknya masuk ke dalam sambil berkata, "Ha, inilah anak itu. Kau telah menggemparkan Jati Anom, Sedayu. Kita mengenal kau sejak anak-anak. Tiba-tiba kita melihat kau kini menjadi seorang raksasa yang perkasa. Bukankah begitu?" Ah. Cerita tentang kau telah tersebar. Aku tidak tahu, siapakah sumber cerita itu. Kau kini benar-benar seorang laki-laki melampaui kami. Sebelum Agung Sedayu menyahut, terdengar orang berkata, "Ya, kami telah mendengar tentang kau, Sedayu. Kalau begitu maka sambutan kali ini kami tujukan kepadamu juga. Marilah, kenapa baru sekarang kau datang kemari? Untunglah kami masih mempunyai ingkung ayam yang masih utuh. Marilah." Tetapi, Agung Sedayu tidak sendiri. Ketika Untara melihatnya, maka dahinya pun berkerut. Baru saat itu ia ingat kepada adiknya. "Kemana selama ini kau Sedayu?" bertanya Untara. "Di halaman, Kakang," jawab Agung Sedayu seadanya. Untara mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak memperhatikan jawaban itu lagi. Tak ada tempat di dalam hatinya untuk mengerti bahwa seseorang sedang merajuk. "Masuklah," katanya kemudian. "Di mana yang lain?" "Inilah,"
Kakang. Cepat menolak, Wuranta. Untara kemudian terpaksa berdiri dan melangkah ke pintu. Di luar pintu dilihatnya Kitanumetir, Swandaru, dan Sekar Mirah. Marilah, Kiai, katanya mempersilahkan. Marilah, Adi Swandaru dan Sekar Mirah. Ketiganya menganggukkan kepala mereka. Aku takut kehilangan kau, Ger, berkata Kitanumetir sambil tersenyum. Sekali lagi Untara mengerutkan keningnya. Kini ia menjawab dengan jujur. Maaf. Aku lupa kepada kalian. Begitu aku masuk ke halaman ini, maka aku telah diseret oleh anak-anak muda ini ke Gandok Wetan. Sekarang marilah. Kami masih menyediakan makan untuk kalian. Mereka pun kemudian masuk ke Gandok itu. Mereka ikut duduk di antara anak-anak muda Jati Anom, Untara, dan Wuranta. Sejenak kemudian, maka kembali anak-anak muda Jati Anom itu ribut dengan berbagai pertanyaan. Kini pusat perhatian mereka adalah Agung Sedayu. Mereka telah mendengar sedikit tentang anak muda yang mereka kenal sebagai penakut itu, kini tiba-tiba telah menggenggam keberanian yang menakjubkan. Namun terasa bahwa suasana di Gandok itu menjadi semakin kaku. Wuranta sudah tidak banyak lagi berbicara, dan Agung Sedayu pun hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu seperlunya. Sekali-sekali ia tersenyum, namun kemudian ia pun terdiam pula. Untunglah bahwa Kitanumetir telah berhasil menengahi keadaan. Ia mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan berbagai macam cerita, yang justru lucu-lucu sehingga gelak tertawa mulai menggetarkan Gandok itu pula. Namun dalam suasana yang demikian itu, keringat dingin mengalir di punggung Wuranta. Terasa ruangan itu terlampau menyiksanya. Wajah Sekar Mirah itu serasa sebagai duri yang menusuk-nusuk hatinya. Sejenak dikenangnya masa-masa ia pertama sekali bertemu dengan gadis itu. Gadis itu tersenyum kepadanya dan alap-alap Jalatunda, serta berkata-kata dengan ramahnya. Kemudian pada saat ia menerima pesan alap-alap Jalatunda untuk disampaikan kepada gadis itu, maka senyum gadis itu seakan-akan telah meremas jantungnya. Hampir tidak masuk di akalnya, bahwa pada saat itu Sekar Mirah berkata kepadanya tentang alap-alap Jalatunda, aku menunggunya. Ternyata gadis itu pun mampu berpura-pura, desisnya di dalam hati. Agaknya ia telah menyusun rencana sebaik-baiknya, menjebak alap-alap Jalatunda untuk melarikannya dari padepokan itu, dan menjerumuskannya ke dalam kademangan sangkal putung. Tetapi betapapun juga gadis itu telah membuat aku hampir kehilangan akal dan keseimbangan. Tetapi ternyata wajah itu kini sama sekali tidak membayangkan senyum. Bahkan wajah Sekar Mirah tampak berkerut-merut. Agaknya ada sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Apakah ia tidak senang melihat kehadiranku di sini? Pertanyaan itu sekilas menyambar hati Wuranta. Tetapi ia tidak mendapat jawabnya. Gandok itu sejenak kemudian menjadi sunyi. Anak-anak muda Jati Anom, Untara, dan yang lain-lain lagi sedang melanjutkan menyuapi mulut-mulut mereka. Sedang Agung Sedayu, Swandaru, Sekar Mirah, dan Kiai Gringsing dipersilahkan pula oleh mereka untuk makan. Namun dengan kehadiran beberapa orang tamu itu, mereka kini tidak lagi makan sambil berkelakar. Hari itu terasa oleh Sekar Mirah menjadi terlampau panjang. Ketika kemudian malam datang perlahan-lahan seolah-olah turun dari ujung Gunung Merapi, maka Agung Sedayu mendapat izin dari kakaknya untuk membawa tamu-tamunya bermalam di rumahnya. Kita masih menunggu sehari dan semalam besok, gumam Sekar Mirah, aku tidak sabar lagi. Hari-hari terakhir ini terasa sangat menyiksa. Aku ingin segera pulang. Beberapa hari kita menunggu untuk malam besok, Ger, sahut Kitanumetir. Dan kini tinggal sehari dan semalam. Kita sebaiknya menunggunya. Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi tampaklah wajahnya menjadi semakin suram. Namun Kitanumetir pun dapat mengerti pula. Betapa perasaan rindu mengamuk di dalam dada gadis itu kepada ibu dan ayahnya. Betapa lambatnya, tetapi akhirnya malam itu terlampaui juga. Malam yang mendatang, Jati Anom disegarkan dengan berbagai macam kata-kata sanjungan terhadap mereka yang dianggap telah berhasil menumpas lawan-lawan mereka yang bersarang di padepokan Tambak Wedi. Ternyata malam itu benar-benar telah melepaskan segenap ketegangan bagi para prajurit Pajang. Mereka tertawa gembira dalam kelakar mereka dengan kawan-kawan mereka. Mereka menjadi tersona melihat gerak tari anak-anak gadis Jati Anom meskipun tidak sebaik-baik penari-penari Pajang. Mereka bersorak-sorak dan berteriak-teriak seperti anak-anak kecil.
Sejenak mereka melupakan keadaan diri mereka masing-masing. Tetapi, malam yang riuh itu sama sekali tidak memikat hati Sekar Mirah. Namun, ditahannya perasaannya itu di dalam hati. Kali ini ia duduk menonton tidak bersama-sama kakaknya, Agung Sedayu, dan Kitanu Metir, tetapi ia duduk bersama-sama dengan perempuan-perempuan Kademangan. Istri pemimpin-pemimpin Kademangan. Lebih menjemukan lagi bagi Sekar Mirah, bahwa setiap kali ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh perempuan-perempuan itu. Beraneka macam. Dari yang paling mudah hingga yang paling sulit untuk dijawab. Ketika pertunjukan itu hampir selesai di tengah malam, serta mereka telah menyelesaikan pula acara makan bersama, maka malam yang menyenangkan itu mendekati pada akhirnya. Sementara itu, para penjaga di gardu-gardu masih tetap pada tugas masing-masing meskipun mereka mengumpat-umpat. Suara gamelan yang menggelitik telinga mereka, membuat mereka ingin meloncat meninggalkan gardunya dan berlari ke Kademangan. Tetapi mereka diikat oleh kewajiban. Namun kejengkelan mereka terhibur ketika beberapa orang gadis datang ke gardu-gardu itu sambil membawa ancak berisi makanan. Dengan ramah gadis itu memberikan ancak-ancak itu kepada para penjaga. "Heh, enduk, apakah kalian pergi tanpa pengantar?" "Apakah yang kami takutkan?" jawab gadis-gadis itu. "Bagaimana kalau hantu-hantu lereng Merapi itu menyusup ke dalam Kademangan ini dan menyergap kalian di dalam gelap? Kami akan berteriak. Kalau mulut kalian disumbat." Salah seorang dari kami pasti sempat berteriak. "Dengan demikian kalian akan berlari-lari menolong kami." "Tidak mau, aku dan kawan-kawanku tidak akan menolong kalian." "Kenapa?" "Apa upahnya?" bertanya seorang prajurit muda. "Apa saja yang kau ingini?" jawab gadis yang gemuk. Oh, prajurit muda itu menarik nafas dalam-dalam. "Aku tidak ingin apa-apa, supaya aku tidak menjadi pingsan memikirkannya." Kawan-kawannya tertawa. Meskipun ditahankannya, tetapi gadis-gadis itu tertawa pula. Akhirnya malam yang gembira itu berakhir pula. Namun malam itu sama sekali tidak berkesan apa-apa bagi Sekar Mirah, sebab ia selalu dicengkam oleh kerinduannya kepada ayah dan ibu di Sangkal Putung. Bahkan malam itu terasa jauh lebih panjang dari malam-malam yang dirasanya sudah terlampau panjang. Ketika semuanya sudah selesai, maka Sekar Mirah dengan tergesa-gesa kembali ke rumah Agung Sedayu bersama dengan Kitanu Metir, Suandaru, dan Agung Sedayu. Seolah-olah ia ingin mempercepat agar malam ini pun lekas berakhir. Besok jika fajar menyingsing, maka akan berangkat dari Kademangan Jati Anom kembali pulang kepada ayah bunda di Sangkal Putung. Demikianlah, ketika fajar telah mengembang, maka cepat-cepat Sekar Mirah pergi ke Perigi. Tetapi Suandaru berkata kepadanya, "Mirah, semalam suntuk kau tidak dapat memejamkan mata. Bahkan malam-malam sebelum ini pun kau selalu kurang tidur. Karena itu kau jangan mandi." Sekar Mirah mengangguk. Tetapi ia pergi juga ke Perigi untuk mandi. Sementara itu Agung Sedayu telah pergi ke Kademangan. Ia ingin menyampaikan kepada kakaknya, bahwa nanti Kitanu Metir, Suandaru, dan Sekar Mirah akan datang untuk minta diri. "Mereka akan pergi ke Sangkal Putung hari ini," berkata Agung Sedayu. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba saja terasa sesuatu tergetar di dadanya. Terasa bahwa pada saat-saat terakhir Kitanu Metir banyak tidak menyetujui sikapnya tentang berbagai hal. Sebenarnya Untara sama sekali tidak ingin untuk menyakiti hati orang tua itu, atau setidak-tidaknya membuatnya kurang senang. Tetapi Untara pun tidak ingin melepaskan beberapa pendiriannya. Bahkan masalah Agung Sedayu itu pun sebenarnya tidak diterimanya sepenuh hati. "Baiklah," berkata Untara itu kemudian, "aku akan menerimanya. Aku akan menyiapkan pengawalan bagi Sekar Mirah. Kami akan mengantarkan Sekar Mirah bertiga, Kakang." "Aku tahu," sahut Untara. "Aku tahu bahwa kau pun akan pergi juga ke Sangkal Putung seperti katamu dan Kitanu Metir. Tetapi aku tidak mau menanggung akibat yang pahit bagi kalian dan Sekar Mirah. Aku tidak yakin bahwa Kitambak Wedi telah meninggalkan daerah ini, dan aku tidak yakin bahwa tidak ada 1-2 orang yang masih mengikutinya. Karena itu, maka aku akan menyediakan sejumlah prajurit untuk mengikuti kalian sampai ke Sangkal Putung." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Tetapi, sebelum ia menjawab kakaknya sudah berkata pula, "Jangan terlampau sombong. Aku tahu bahwa prajurit-prajurit itu akan memperkecil arti perjuanganmu membebaskan Sekar Mirah.
Dengan demikian kau tidak datang menyerahkan Sekar Mirah dengan tanganmu sendiri, tetapi seolah-olah kau telah mendapat bantuan dari prajurit-prajurit itu, sehingga bukan kau seorang sajalah pahlawan yang mengagumkan di mata Ki Demang Sangkal Putung. Terasa dada Agung Sedayu berdentangan. Ia menyadari bahwa kakaknya kini benar-benar tidak dapat menerima hubungan yang terjadi antara dirinya dengan Sekar Mirah. Alasan-alasan yang semula hanya sekedar dikemukakan untuk melerai keadaan yang kurang baik antara dirinya dan Wuranta, ternyata kemudian telah diyakini kebenarannya oleh kakaknya. Agaknya ia dapat menerima pendapat Ki Tanumetir tidak sebulat hatinya. Tetapi ia tidak dapat membantah. Perlahan-lahan ia menjawab. Baiklah, Kakang. Akan aku minta pertimbangan Ki Tanumetir. Kau beritahukan saja keputusan ini kepada Ki Tanumetir. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya. Baik, Kakang. Agung Sedayu pun kemudian kembali ke rumahnya untuk menjemput Suandaru, Sekar Mirah dan Ki Tanumetir. Ternyata gadis itu hampir-hampir tidak sabar menunggunya. Kenapa kita masih harus singgah di Kademangan? Bertanya Sekar Mirah. Kita minta diri kepada Kakang Untara, jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi alisnya menjadi berkerut. Hal itu bagi Sekar Mirah hanya akan membuang waktu saja. Kakang Untara akan menyediakan pengawalan, berkata Agung Sedayu pula. Ki Tanumetir berpaling kepadanya. Apakah pengawalan itu perlu sekali, desisnya. Menurut Kakang Untara hal itu perlu dilakukan, karena Kakang Untara masih mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada orang-orang Jipang dan Tambak Wedi yang masih berkeliaran dan bergabung dengan Ki Tambak Wedi. Ki Tanumetir menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Baiklah, kita akan berterima kasih. Mereka berempat pun kemudian pergi ke Kademangan. Mereka menemui Untara, Ki Demang Jati Anom, dan para pemimpin prajurit Pajang dan Kademangan itu yang lain. Ki Tanumetir pun kemudian minta diri kepada mereka, dan dengan berat orang-orang di Kademangan itu terpaksa melepasnya. Mereka menyadari bahwa orang tua yang selalu tersenyum-senyum itu adalah satu-satunya orang di antara mereka yang hanya seorang diri dapat mengimbangi Ki Tambak Wedi. Tetapi kesan kepergian Suandaru, Sekar Mirah, dan Agung Sedayu hampir tidak menyentuh perasaan mereka. Hal yang demikian adalah hal yang wajar dan tidak menumbuhkan banyak persoalan di antara mereka. Namun ada di antara mereka, orang-orang yang berada di Kademangan itu merasa hatinya seolah-olah terpecah belah. Meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun tampak pada bintik-bintik keringat di keningnya, bahwa ia sedang menahan hati. Bahkan sebelum pertemuan itu selesai, sebelum Ki Tanumetir yang minta diri itu meninggalkan ruangan, maka anak muda itu, Wuranta, telah berdiri dan melangkah keluar lewat tangga samping. Melihat kepergian Wuranta, Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Terasa sesuatu bergerak di dalam dadanya. Debar jantungnya menjadi bertambah cepat. Tetapi ia tidak berbuat sesuatu. Dicobanya untuk menenteramkan hatinya. Meskipun demikian terasa keringatnya menjadi semakin deras membasahi bajunya. Ki Tanumetir ternyata tertarik juga melihat sikap Wuranta. Tetapi seperti Agung Sedayu, ia pun sama sekali tidak bertanya tentang anak muda itu. Ketika Ki Tanumetir, Suandaru, dan Sekar Mirah sudah selesai dengan kata-katanya, minta diri kepada setiap orang di ruangan itu, dan kemudian Agung Sedayu dengan kata-kata yang lambat tertahan dan bernada datar, maka mereka pun meninggalkan ruangan itu, diantar oleh Untara sampai ke halaman. Ternyata di halaman itu telah bersiap beberapa orang prajurit untuk mengantar mereka yang akan kembali ke Sangkal Putung. Sejenak kemudian maka rombongan itu pun berangkat dengan ucapan selamat jalan dari Untara dan para pemimpin yang lain. Meskipun Sekar Mirah tidak biasa berkuda, namun kali ini ia memberanikan diri, naik seekor kuda yang paling jinak. Di sampingnya kakaknya Suandaru menjaganya agar ia tidak menjadi cemas apabila kudanya berjalan terlampau cepat. Dalam waktu yang dekat, aku pun akan pergi ke Sangkal Putung, berkata Untara. Kami menunggu kalian, Nger, sahut Ki Tanumetir. Aku ingin bertemu dengan Paman Widura. Tetapi sebelum itu, sampaikan salamku dalam jabatanku kepada Paman Widura. Paman harus tetap berhati-hati menghadapi keadaan yang tampaknya sudah menjadi bertambah baik. Dan sampaikan baktiku sebagai kemanakannya kepada Paman, berkata Untara kepada Agung Sedayu. Baik, Kakang, jawab Agung Sedayu.
Jaga dirimu baik-baik, berkata Untara. Hari depanmu masih sangat panjang. Kalau kau sia-siakan hari-harimu kini, maka kau pasti akan menyesal di hari tuamu. Baik, Kakang, sahut Agung Sedayu pula. Aku akan selalu mengawasimu. Agung Sedayu menganggukkan kepalanya. Kepada Kitanumetir Untara kemudian berkata, aku titipkan adikku yang keras kepala itu, Kiai. Mudah-mudahan Kiai akan dapat berhasil, membawanya ke jalan yang lurus menjelang hari depannya. Mudah-mudahan, Nger. Aku akan berusaha sebaik-baiknya. Dan kepada Swandaru Untara berkata, sampaikan salamku kepada Ki Demang Sangkal Putung. Pajang sangat berterima kasih kepadanya. Sangkal Putung ternyata telah berjasa sekali bagi keutuhan wilayah Pajang di daerah selatan ini. Iya, Kakang. Akan aku sampaikan kepada ayah, jawab Swandaru. Ketika pesan-pesan Untara sudah selesai, maka rombongan itu pun bergerak meninggalkan halaman Kademangan Jati Anom. Demikian mereka keluar dari halaman Kademangan itu, mereka merasakan betapa cerahnya sinar matahari. Apalagi Sekar Mirah. Ia merasa bahwa ia benar-benar telah terlepas dari suatu lingkungan yang mengerikan. Kini ia berada dalam perjalanan kembali kepada ayah dan ibunya. Ketika iring-iringan itu hampir sampai ke mulut lorong Kademangan, maka tiba-tiba Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Di ujung lorong itu dilihatnya Wuranta berdiri tegak seperti sebatang tonggak. Tanpa disengaja Agung Sedayu berpaling memandangi Kitanumetir yang justru dalam saat yang bersamaan, Kitanumetir pun sedang berpaling kepadanya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sorot matanya seolah-olah minta pertimbangan kepada gurunya, apa yang harus dilakukannya. Tetapi ia tidak menangkap kesan apapun pada wajah orang tua. Ketika iring-iringan itu sampai beberapa langkah di hadapan Wuranta, maka Kitanumetir yang berkuda di paling depan, memperlambat langkah kudanya. Dengan sebuah senyum ia menganggukkan kepalanya. Kau di sini Angger Wuranta? Bertanya orang tua itu. Iya, Kiai, sahut Wuranta dengan nada yang dalam. Aku ingin bertemu dengan Adi Agung Sedayu. Kitanumetir mengerutkan keningnya. Ketika ia memandangi wajah Agung Sedayu, anak muda itu sedang memandangnya pula. Agung Sedayu melihat gurunya itu mengangguk kecil. Karena itu maka didorongnya kudanya beberapa langkah maju mendekati Wuranta. Maaf, Kiai, berkata Wuranta. Aku hanya ingin bertemu dengan Agung Sedayu. Bersambung ke bab 80.